Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi ya dengan saya masih di Henis saja Official. Kali ini saya akan menemani kalian belajar akidah akhlak kelas 8 semester genap, yaitu menghindari akhlak tercela, hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Silahkan berdoa terlebih dahulu sebelum belajar dengan mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena materi pada bab ini terlalu panjang, maka saya jadikan dua part atau dua bagian. Ini adalah part pertama, yaitu hasad dan dendam. Materi yang kita bahas adalah tentunya tentang pengertian hasad, dendam, ghibah, dan fitnah, dan namimah. Untuk di part 1 ini hanya hasad dan dendam saja ya. Kemudian dalil nakli tentang hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Berikutnya juga contoh-contoh serta dampak negatif memiliki akhlak tercela, hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Perilaku tercela adalah perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak tercela dapat merusak iman seseorang dan pada akhirnya akan merusak dirinya serta kehidupan masyarakat. Semoga kita terhindar dari akhlak tercela ya. Contoh akhlak tercela yaitu diantaranya ada hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan juga namimah. Tahukah kalian akhlak tercela itu bagaimana dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku-perilaku tersebut? Mari simak pembahasan berikut ini dengan semangat. Yang pertama ada hasad. Tahukah kalian apakah hasad itu? Berikut adalah pengertian dari hasad. Menurut bahasa, hasad berasal dari kata hasdal yang artinya kutu. Kutu dapat melukai kulit badan seseorang serta mengisap darahnya. Itu adalah pengertian secara bahasa. Kemudian hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Itu pengertian hasad atau dengki. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang, merasa bahwa yang berhak memiliki segala sesuatu itu hanyalah dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala secara khusus memerintahkan agar kita berlindung dari orang hasad sebagaimana firman-Nya sebagai berikut dalam Al-Qur'an surat Al-Falaq ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri hasidin idza hasad, yang artinya dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Bentuk-bentuk atau ciri-ciri perilaku hasad sebagai berikut. Yang pertama adanya kebencian dan permusuhan. Kedua adanya perasaan tinggi diri, menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Ketiga selalu ingin menonjol dalam segala hal dan tidak menginginkan orang lain mengimbangi kedudukannya. Hasad dapat timbul oleh sebab dasar jiwa manusia yang buruk dan kikir untuk berbuat kebaikan pada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ciri-ciri perilaku hasad. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu sekalian saling membenci atau iri, saling hasut menghasut, saling belakang membelakangi, dan saling memutuskan tali persaudaraan. Tapi jadilah kamu sekalian hamba Allah yang bersaudara.
Seorang muslim tidak diperbolehkan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makhluk Allah yang pertama kali memiliki sifat hasad atau dengki adalah iblis. Iblis dengki kepada Nabi Adam alaihissalam karena Nabi Adam diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang terhormat. Iblis iri hati melihat malaikat bersujud menghormati Nabi Adam. Orang yang memiliki sifat dengki merasa iri hati melihat orang lain hidup senang atau beruntung. Ia menginginkan keberuntungan itu pindah kepadanya karena hatinya selalu kotor. Orang yang dengki itu akan sia-sia, amal ibadahnya terhapus oleh sifat dengkinya. Penyebab sifat hasad dan dengki diantaranya: yang pertama, tidak bersyukur terhadap nikmat Allah yang diberikan dan merasa kurang, tidak puas terhadap nikmat yang dia terima. Adanya perasaan tidak senang kepada orang lain, perasaan tinggi hati, tidak senang jika ada orang yang melebihi atau lebih baik dari dirinya. Itu penyebab sifat hasad dan dengki. Kemudian dampak negatif hasad dalam kehidupan sehari-hari itu bisa berdampak bagi diri sendiri, yaitu menimbulkan perasaan tidak senang, merusak amal kebaikan, dan menjadi orang yang muflis. Yang ketiga, memiliki banyak musuh dan sedikit teman. Banyak menyita waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dampak negatif hasad dalam kehidupan sehari-hari bagi orang lain diantaranya akan menimbulkan permusuhan atau renggangnya persaudaraan, kehidupan di masyarakat kurang harmonis, dan muncul rasa dendam antar masyarakat, timbul tipu daya yang buruk terhadap sesama manusia, melahirkan rasa tidak percaya terhadap orang lain. Itu dampak-dampak negatif hasad dalam kehidupan sehari-hari. Sifat hasad dapat dihindari dengan cara membiasakan sikap atau perilaku antara lain senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah, berusaha menyenangkan orang lain, bersikap rendah hati, memperkuat persaudaraan dengan didasari rasa saling percaya, memohon pada Allah agar terhindar dari sifat hasad, mengembangkan sifat qanaah dalam arti menerima apa yang menjadi haknya dan mencukupkan untuk kebutuhannya, menyadari bahwa kelak kenikmatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah cara menghindari sifat hasad. Berikutnya ada dendam. Tahukah kalian apakah dendam itu? Pengertian dendam adalah kemauan yang keras dari seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok lain. Itu adalah pengertian dari dendam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal, barang siapa yang tidak ada padanya satu pun dari ketiganya, sungguh Allah akan mengampuni segala kesalahannya, kecuali yang 3 hal tersebut bagi orang yang dikehendakinya. Yaitu pertama, orang yang mati tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, orang yang bukan tukang sihir. Yang ketiga, orang yang tidak bersikap dendam kepada saudaranya. Hadis riwayat
broni. Kebalikan dari sikap dendam adalah al-afwu, yaitu sikap berlapang dada dalam memberikan maaf kepada orang yang melakukan kesalahan tanpa disertai rasa benci di hati, apalagi merencanakan pembalasan terhadap orang yang melakukan kesalahan, meskipun ia sanggup melakukan pembalasan itu. Seseorang yang mempunyai sikap pendendam dalam dirinya memiliki sifat sebagai berikut. Pertama, memiliki emosi yang tinggi dan mudah tersinggung. Susah diajak berbicara dengan baik, suka mengancam terhadap orang yang menyebabkan kecewa, tidak mudah memberikan maaf kepada orang yang dianggap salah, tidak mau menerima nasihat orang lain. Itulah sikap pendendam. Dampak negatif dendam diantaranya adalah dapat menimbulkan retaknya hubungan persaudaraan, timbulnya rasa saling curiga di antara kedua belah pihak, menimbulkan pertikaian akibat kejahatan yang tidak dapat selesai dengan balasan kejahatan, semakin menambah rumitnya masalah sehingga dapat menimbulkan masalah yang baru. Itu beberapa dampak negatif dendam. Perilaku menghindari dendam diantaranya yaitu berusaha untuk selalu memiliki sikap sabar dan berjiwa besar dalam menghadapi masalah. Tidak membalas suatu kejahatan dengan kejahatan yang lain. Menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia berpeluang untuk berbuat kesalahan maupun kejahatan, serta menyadari bahwa dirinya sendiri suatu saat mungkin akan berbuat jahat sebagaimana yang telah dilakukan orang lain. Silakan bisa lanjut ke part 2 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.